Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Banakwa kareba. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini kita akan renungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu panggilan berelasi dengan hikmat. Panggilan berelasi dengan hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu di antara kita yang hadir pada saat ini pernah mengadakan pesta pernikahan. Ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, tentu pernah mengadakan pesta pernikahan. Kalau anak muda, ya tentu pak, tapi minimal pernah menghadiri pesta pernikahan. Minimal menghadiri dulu, nanti baru dihadiri. Nah, biasanya sebelum pesta dilangsungkan, segala sesuatunya itu disiapkan dengan sangat-sangat baik. Seperti siapa yang akan diundang, mbana kuaten dana, terowonganna, kursinna, dan yang lebih pasti dominan dipikirkan itu makanannya, karena itu nuna masuli bayi, sapi raka, manuk bangmor dan lain sebagainya. Nah, tentu itu disediakan dengan sangat baik supaya pesta berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tentu yang kita undang biasanya itu semua keluarga yang kita kenal, anggota jemaat, rekan kerja, bahkan bila tanya anggota jemaat, kalau kita tentu berkenalan dengan orang itu yang akan kita undang untuk menghadiri pesta yang kita buat. Nah, biasanya sisian itu tahu ketika kita mengundang dan orang datang, tentu ada kebanggaan tersendiri dalam hati kita bahwa nasa ngasiaki indena hadir si dalam acara ta. Begitupun ketika kita yang diundang, ketika kita diundang kita akan merasa bangga, nakalai si anak na tambah si na inde lo mak pakawin, atau ada syukuran. Artinya kita mendapat penghargaan dari si pengundang. Dan ketika biasanya di istenan itu tahu mak pakawin, nanti kita undang biasa si di kobang, yang baik om kinde laki lalai atau dan lain sebagainya. Ada rasa kecewa ketika di istenan nih kumala mak pakawin nih mak panikai kita undang biasa kok baik om kinde laki lalai dan lain sebagainya. Nah, tentu ketika kita akan menghadiri undangan, kita juga biasa melakukan persiapan seperti yang dipersiapkan waktu kumua teo bikin delalola ko galung, teo bikin lalola ko bela karena lalu kima apa kawin. Selain kesiapan waktu, kesiapan pakaian juga, kesiapan amplop raka, pak poro, bahkan ada yang bikin kue untuk dibawa ke tempat pesta pernikahan. Nah, semuanya ini kita lakukan agar pesta dapat berjalan dan berlangsung dengan baik tanpa mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Lalu pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana perasaan kita ketika kita mengadakan pesta, lalu kita sudah menyebar undangan dengan banyak, kita sudah melakukan persiapan, tidak ada yang tahu saya. Tentu kita kecewa kok, maka raka parain dengan teo saya dengan raka diung penanna yang tidak baik, ataukah mbailan aku nalam di siapa raka para undangan nambai tidak yang atau dia banana nalo tahu metamba dan lain sebagainya. Akan ada banyak persepsi kumana teonde sena ditambah dan lain sebagainya. Nah, bacaan kita pada saat ini juga berbicara tentang undangan atau ajakan di Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 11 ini merupakan undangan hikmat. Di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di sini dijelaskan tentang siapa yang dimaksud hikmat itu sendiri. Di sini digambarkan tentang identitas rumahnya dan hidangannya. Rumahnya dibangun dengan kokoh, sedangkan hidangan yang disiapkan merupakan hidangan yang terbaik. Kemudian di ayat 4 hingga ayat yang kelima, dijelaskan tentang orang yang diajak, siapa yang diajak atau siapa yang diundang. Ada dua kelompok orang yang diundang untuk hadir dalam jamuan makan yang dilakukan ini. Kedua kelompok tersebut nampak dalam bacaan kita, yaitu orang yang tidak berpengalaman dan orang yang tidak berakal budi. Jadi hikmat mengundang mereka untuk datang ke perjamuan yang telah disiapkan. Dan di ayat 6 hingga ayat yang terakhir, di sini berisi ajakan atau undangan hikmat.
Hikmat menggambarkan mewahnya jamuan makan tersebut. Selain menawarkan kemewahan, hikmat juga memberikan peringatan baik bagi orang yang tidak berpengalaman di ayat yang ke-6, maupun bagi orang yang memberikan undangan lain di ayat 7 sampai ayat yang ke-9 bacaan kita. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-11, karena itu pilihlah yang tepat yang akan menjadikan mereka makin berpengertian, pengetahuan bertambah dan umurnya akan menjadi panjang. Yang kemudian disampaikan dalam bentuk pernyataan di ayat terakhir bahwa hikmat dan pengetahuan ada di dalam takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada begitu banyak tawaran-tawaran, undangan-undangan, ajakan-ajakan yang kita temui terutama dalam kehidupan keberimanan kita. Kita akan selalu diperhadapkan pada sebuah pilihan melakukan yang baik tapi kita rugi, atau melakukan yang tidak baik tapi kita untung. Kita akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan tersebut, dan hikmatlah yang akan memampukan kita. Kita akan memilih yang baik tapi kita rugi, atau kita yang memilih yang tidak baik tapi kita untung. Itu ada pada hikmat ketika kita bisa memilihnya. Bagi anak-anak muda dalam menjalani masa muda, ada banyak tawaran-tawaran yang mungkin secara pandangan kita mengasyikkan, secara pandangan kita menyenangkan, tapi kita dituntut untuk memilih yang tepat. Kita memilih yang mengenakan tapi banyak resikonya, atau memilih yang tidak mengenakan tapi di jalan Tuhan. Nah, undangan Tuhan sebagai hikmat dalam bacaan kita bukan datang hanya kepada orang-orang yang dalam bacaan kita, tetapi undangan hikmat ini juga datang kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, mari hadiri undangan Tuhan sehingga kita makin bijak, sehingga kita makin berpengetahuan, serta umur panjang akan ditambahkan kepada kita. Hadiri undangan Tuhan itu sebagai tokoh hikmat. Tapi umbara dikuala hadiri undangan Tuhan ke wilama gereja, bolong-bolong siapa ki, wilama kumpulan mama bangkir ke Jobanata. Atau mungkin ada yang lain yang mungkin ternyata Tuhan mengundang kita, tetapi kita malah lalai dalam hal itu. Kita malah sibuk dengan pekerjaan kita. Dan yang paling penting dari di ayat yang terakhir bahwa pilihlah jalan, pilihlah tawaran, hadirilah undangan dengan takut akan Tuhan. Ini yang paling penting. Karena itu yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan takut akan Tuhan akan membuat kita hidup dan berelasi dengan hikmat itu sendiri. Karena itu rugilah hidup kita lakukan dengan baik kalau ternyata kita tidak takut akan Tuhan. Rugilah segala sesuatu yang ada pada diri kita kalau ternyata kita tidak takut akan Tuhan. Atau meragain semua apa yang kita miliki, pengetahuan, kebijaksanaan dan semuanya, kalau ternyata itu kita miliki dengan tidak takut akan Tuhan. Jadi yang paling penting adalah tuoki ungkataku puang dakna. Kita lebih takut kepada sesama kita daripada kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Rugi kita mempunyai segala sesuatunya kalau ternyata kita punya itu dengan tidak takut akan Tuhan. Rugi kita memiliki tawaran undangan yang baik kalau ternyata kita tidak takut akan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kita miliki akan terasa sia-sia dan tidak ada maknanya kalau kita tidak takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, yang paling utama dalam hidup ini adalah takut akan Tuhan. Mari hidup lebih baik lagi, takut akan Tuhan, sehingga hidup kita dapat berelasi dengan hikmat itu sendiri. Amin. Amin firman Tuhan.